Dalam seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Siska sebagai Nyai Caparu, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Rusli sebagai Rasemi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Pantul sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Warapsari yang semula bernama Nyai Caparu masih berdiri di tengah-tengah ruangan. Sang Prabu Jayanegara tersenyum. Raja muda itu menghampiri Warapsari, menjamah pundaknya, kemudian menuntunnya ke ranjang yang berbau harum. Mereka duduk di tepi ranjang. Kau tahu, sekarang kau berada di mana, Warapsari? Hamba berada di Puri Kulirangan, Gusti Prabu. Bersama siapa? Bersama Paduka, Raja Negeri Majapahit. Kau tahu mengapa kau berada di sini bersama Prabu Jayanegara? Hamba tahu, Gusti. Hamba ditugaskan melayani Gusti Prabu. Hamba adalah seorang wanita persembahan. Warapsari, kau cantik. Rambutmu hitam berombak. Matamu bercahaya seperti bintang pagi. Oh ya, kau sudah mempunyai suami? Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan mengatakan sejujurnya. Hamba memang pernah mempunyai suami. Itu tidak menjadi soal, dan tidak ada bedanya. Kalau kau mempunyai suami, kau harus melupakan suamimu itu. Sekarang laki-laki yang boleh kau pikirkan hanyalah satu orang, ialah aku. Iya, Gusti Prabu. Oh, Warapsari, jari-jari tanganmu lembut. Apakah jari-jari tangan ini bisa untuk memijit, Warapsari? Kalau Paduka mengendakinya, hamba akan mencoba. Baiklah, kau boleh mencobanya. Aku akan berbaring di ranjang ini, sementara kau memijit punggungku. Sungguh nyaman rasanya hidup ini. Tinggal di puri yang indah. Angin mengalir sejuk dan ditemani seorang wanita cantik. Warapsari, apalagi yang kau tunggu? Ayo, pijit punggungku. Ayo. Iya, Gusti Prabu. Warapsari mulai memijit punggung Prabu Jayanegara. Dia memijit dengan hati-hati sekali. Dia takut tiba-tiba raja muda itu tersinggung dan marah, lalu memanggil prajurit-prajuritnya. Setelah beberapa saat lamanya Warapsari tahu bahwa Prabu Jayanegara tidur dengan pulas. Dia sudah tidur. Dia tidur dengan pulas sekali. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat aku akan melihat seorang raja sedang tidur. Ternyata dia tidur seperti orang biasa. Prabu Jayanegara. Betapa besar kekuasaan laki-laki ini. Nasib seluruh rakyat Majapahit dalam genggamannya. Orang-orang seringkali bercerita bahwa raja adalah utusan para dewa dari atas kayangan. Dia datang ke muka bumi dengan wajah gemerlapan. Dan dia memerintah isi bumi dengan tangan-tangannya yang perkasa. Tapi ternyata jika sedang tidur, dia tidak lebih dari manusia biasa.
Sampai kapan aku harus tinggal di puri kulirangan ini? Sampai kapan aku harus menjadi burung kutilang peliharaan Prabu Jayanegara? Oh, Tuan Rasmi, Tuan Rasmi, apa yang sedang kau lakukan sekarang, Tuan? Apakah kau teringat kepadaku? Oh, apakah kau tidak akan ingkar janji? Oh, Tuan Rasmi. Oh, mudah-mudahan saja dia juga sedang memikirkan diriku sekarang ini. Sementara itu, Rasmi masih berada di kandang Wijung atau kandang babi. Kandang Wijung ialah tempat untuk mengurung siswa-siswa pendidikan calon tanda yang melakukan pelanggaran. Kandang Wijung dibagi menjadi 2 ruangan. Satu ruangan untuk mengurung siswa, sedangkan ruangan di sebelah yang ukurannya cukup kecil dihuni oleh seekor babi hutan. Dang Acarya Siwanata melangkah perlahan-lahan menuju ke pintu kandang Wijung. Bagus. Bagus sekali, Rasmi. Kau memang pantas meringkuk di ruangan itu bersama seekor babi hutan. Karena kelakuanmu mirip kelakuan seekor babi hutan. Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana perasaanmu sekarang? Hati saya menjadi sedih, Bapak. Dan saya menyesal mengapa harus berada di kandang Wijung. Pelajaran apa yang dapat kau serap selama berada di kandang Wijung? Apa saja yang kau renungkan selama dikurung di kandang Wijung? Ampun, Bapak. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang manusia. Hati saya menjerit jika dikurung di suatu tempat bersama seekor babi hutan. Bukankah kau pantas menerima hukuman ini? Iya, Bapak. Saya terima salah. Saya tidak akan melakukan perbuatan seperti babi lagi. Saya akan taat pada peraturan-peraturan asrama pendidikan. Saya akan patuh pada perintah Bapak Dang Acarya Siwanata. Kau benar-benar menyesal? Iya, Bapak. Saya menyesal sekali. Ingat, Rasmi. Kau bisa masuk ke pusat pendidikan ini hanya karena aku tertarik pada kesungguhanmu. Sebenarnya kau tidak bisa belajar di tempat ini. Kau hanyalah berasal dari kasta Waisya. Ampun, Bapak. Saya tidak akan pernah melupakan kemurahan hati Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya memang telah melakukan kesalahan. Saya pantas dihukum. Baik. Sekali lagi kau melakukan kesalahan, kau akan dikurung di kandang Wijung tanpa makan. Nah, sekarang kau boleh keluar dan belajar lagi bersama teman-temanmu. Anak-anakku semuanya, para siswa pusat pendidikan calon tanda. Kalian berada di tempat ini untuk belajar dan bukan untuk bersenang-senang. Belajar adalah tugas dan kewajiban kaula muda. Jika kalian mengabaikan belajar, membuang-buang waktu dan kesempatan, maka kalian sendiri nanti yang akan menyesal. Orang yang tidak mau belajar pasti akan ditinggalkan kemajuan zaman. Mereka akan menjadi orang yang sia-sia. Mereka akan menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan mereka bisa menjadi momok masyarakat. Setiap negara yang sedang membangun membutuhkan kaula muda yang penuh semangat, sadar akan peranannya, dan senantiasa bersedia memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah,
Jika kalian ingin menjadi murid yang baik, ada satu hal yang perlu kalian sadari. Murid yang baik ialah murid yang mengaku bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Karena itu sikap rendah hati perlu ditumbuhkan terus-menerus. Murid yang merasa dirinya pintar, sulit untuk memperoleh kemajuan. Sebab kesombongan dan kemajuan merupakan dua hal yang bertolak belakang. Kesombongan menutup pintu kemajuan. Sebaliknya, rendah hati membuka pintu kemajuan selebar-lebarnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu. Dan kalian bisa memilih mana yang baik. Aku tidak senang mempunyai murid sombong. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Pelanggaran yang telah dilakukan Rasemi tidak boleh diikuti oleh murid-murid yang lain. Kalian harus hidup dengan tertib di asrama pendidikan ini. Kalian harus patuh pada semua peraturan yang berlaku di sini. Nah, Rasemi, sekarang ucapkan penyesalanmu di hadapan teman-temanmu. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. 3 hari meringku di kandang Wijung, menjalani hukuman akibat kelalaian dan kebodohan. Aku memang seekor babi yang pantas dikurung. Tabiatku babi, sifatku babi, watakku watak babi, kelakuanku kelakuan babi. Mana ada babi tahu aksara, tahu tata krama. Babi hanya pandai mengendus makanan, menggemukkan badan dengan tidur mendengkur. Oh, Rasemi, di mana kau sembunyikan sifat-sifat manusiamu? Apakah selamanya kau akan menjadi Wijung? Menjadi babi yang hanya pandai menggusur semak belukar? 3 hari meringku di kandang Wijung, belajar menjadi manusia kembali. Demikianlah Bapak Dang Acarya Siwanata. Demikianlah ungkapan penyesalan saya. Bagus. Mudah-mudahan kau tidak hanya pandai menulis kata-kata, tapi juga pandai melaksanakannya. Baru saja Dang Acarya Siwanata menyelesaikan kalimatnya. Pada saat itulah muncul 2 orang prajurit bergegas menghampirinya. Salah seorang di antara mereka menyerahkan gulungan rontal. Dang Acarya Siwanata sejenak membaca isi rontal, kemudian berpaling ke arah Rasemi. Rasemi? Ya, Bapak. Kau dipanggil Gusti Ramapati ke Majapahit. Kau boleh pergi bersama 2 orang prajurit itu. Tapi ingat, setelah urusanmu selesai, kau harus segera kembali lagi kemari. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya mohon diri. Rasemi bergegas melangkah pergi diikuti 2 orang prajurit Majapahit. Dang Acarya Siwanata mengawasi mereka sampai lenyap di balik pintu gapura asrama. Rasemi dipanggil menghadap Gusti Ramapati. Ada urusan apa? Apa kabar? Duduklah, Rasemi. Aku ingin bicara sedikit. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak bisa lama-lama di kota Raja Majapahit. Hamba takut kena marah Bapak Dang Acarya Siwanata. Mengapa kau harus takut? Ampun, Gusti. Baru saja hamba mendapat hukuman. Baru saja hamba dikeluarkan dari kandang Wijung karena kelalaian dan kebodohan hamba. Kau tidak perlu takut. Dang Acarya Siwanata itu hanyalah seorang guru. Kalau aku membutuhkannya, aku juga bisa memanggilnya kemari setiap saat.
Bahkan aku bisa memecat orang itu dari jabatannya sebagai pimpinan asrama pendidikan calon tanda. Sudahlah, jangan rewel. Ada sesuatu yang menggembirakan yang akan kusampaikan kepadamu. Ampun Gusti Ramapati. Soal apakah itu? Soal perempuan yang kau bawa itu. Soal Warapsari. Ternyata Warapsari dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Gusti Prabu Jayanegara puas mendapat pelayanan dari perempuan itu. Memang itu soal sepele. Tapi Warapsari telah menyelamatkan mukaku di hadapan Gusti Prabu. Syukurlah kalau begitu, Gusti. Hamba senang sekali mendengar berita ini. Dengarkan, Rasmi. Kau sudah berbuat jasa kepadaku. Karena itu, aku ingin memberimu hadiah yang pantas. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba sudah cukup merasa gembira jika hamba dapat sedikit membantu Gusti Ramapati. Kau tidak boleh menolak hadiah yang diberikan oleh seorang pembesar kerajaan. Itu bisa dianggap penghinaan, tahu? Iya, Gusti. Sekarang hadiah apa yang kau inginkan, Rasmi? Kau ingin mempunyai seekor kuda jantan yang gagah. Kau ingin seperangkat pakaian yang indah. Atau barangkali kau senang barang-barang perhiasan. Katakan saja. Ampun, Gusti Ramapati. Jika hamba memang harus menerima hadiah, hamba menginginkan yang lain. Katakan saja, asal kau jangan minta bulan dan bintang. Ampun, Gusti. Hamba mempunyai seorang teman. Namanya Rakuti. Sekarang ini, teman hamba meringkuk di ruang tahanan. Hamba tahu bahwa sebenarnya dia orang baik. Dia seorang pemuda yang penuh semangat dan ingin memperoleh kemajuan. Karena itu, Gusti, kalau hamba diperkenankan mohon sesuatu, hamba mohon agar teman hamba dibebaskan dari ruang tahanan, Gusti. Rakuti. Rakuti nama temanmu itu? Benar, Gusti. Dia tinggal di desa Ganding, sedangkan hamba tinggal di Pajarakan. Kami berteman sejak masih anak-anak, Gusti. Aku memang pernah mendapat laporan bahwa prajurit-prajuritku menangkap seorang laki-laki di alun-alun. Mungkin laki-laki itu temanmu, mungkin dia Rakuti. Baiklah, aku harus minta penjelasan pada Rawedeng. Aku ingin tahu apa saja yang telah dilakukan Rakuti sehingga dia meringkuk di ruang tahanan. Tak lama kemudian, Rawedeng muncul diikuti Rayuyu. Mereka segera duduk di ruangan pendopo, menghadap Sang Ramapati. Mereka berdua menghaturkan sembah kehadapan junjungannya. Rawedeng. Iya, Gusti. Belum lama kau melaporkan kepadaku telah menangkap seorang laki-laki yang mengamuk di alun-alun. Apakah dia bernama Rakuti? Benar, Gusti. Dialah Rakuti, yang juga terkenal dengan sebutan harimau jantan dari Ganding. Ada apa, Gusti? Coba berikan penjelasan kepadaku. Apa saja yang telah dilakukan Rakuti terhadap pemerintah Majapahit? Apakah dia orang yang berbahaya? Ampun, Gusti. Jelas Rakuti ini orang yang sangat berbahaya, Gusti. Dulu kami bersusah payah menangkapnya dan selalu gagal. Bahkan dia sempat membunuh beberapa orang prajurit. Rakuti mempunyai istri, si Tangsu namanya, Gusti. Mungkin dia datang ke alun-alun untuk melihat atau menculik istrinya kembali, Gusti. Untung kami segera datang dan mengepung harimau liar itu.
dan akhirnya kami dapat meringkusnya, Gusti. Begitu. Jadi si Tangsu istri Rakuti. Nah, Rasmi, kau sudah mendengar sendiri bahwa Rakuti, temanmu itu orang yang berbahaya. Dia memang harus meringkuk di ruangan tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Dia harus menjalani hukuman mati karena perbuatan astadusta. Ampun, Gusti. Hamba tahu benar siapa Rakuti. Sebenarnya dia bukanlah orang yang berbahaya. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Rakuti bukanlah orang yang berbahaya, Rasmi? Jelas dia sudah membunuh beberapa orang prajurit kami. Kalau dia tidak segera dihukum mati, dia pasti akan membunuh banyak orang lagi, Rasmi. Sudahlah, Rasmi. Lebih baik kau lupakan saja temanmu itu. Kalau kau ingin maju, janganlah memikirkan teman seperti Rakuti. Teman seperti itu hanya akan membuat kesulitan. Carilah teman yang lain yang dapat mempengaruhi semangat serta perjuanganmu. Kau masih muda, Rasmi. Kau mempunyai watak yang baik. Otakmu encer. Kau mempunyai bakat besar untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kau tidak sama dengan Rakuti. Lebih baik segera lupakan saja temanmu itu. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba yakin Rakuti bukanlah orang yang pantas dianggap berbahaya. Hamba kenal betul wataknya. Dia memang sedikit berangasan, tapi sebenarnya dia mempunyai watak setia dan penuh pengabdian. Kalau Gusti Ramapati sudi mengampuninya, Gusti dapat memanfaatkan kelebihan-kelebihan Rakuti. Dia seorang pemberani, Gusti. Dan dia juga mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Apakah Gusti tidak tertarik untuk mengangkat dan memelihara Rakuti menjadi abdi? Ampun, Gusti. Kalau misalnya ada seekor lembu perah dan binatang itu cacat di bagian kakinya, apakah dia harus dipotong? Bukankah Gusti masih dapat memanfaatkan lembu itu untuk diambil susunya? Ampun, Gusti. Ini hanyalah sebuah perumpamaan. Tapi hamba berani menjamin, kalau memang Gusti mengampuni kesalahan Rakuti, Gusti dapat mengambil manfaat dari sahabat hamba itu. Ampun, Gusti Ramapati. Ibaratnya seekor lembu perah. Binatang itu kakinya cacat sebelah. Apakah kita perlu memotong lembu itu hanya karena cacat kaki, sehingga kita kehilangan susu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, Gusti? Nah, demikian pula halnya dengan Rakuti, sahabat hamba. Rakuti mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki pemuda-pemuda lain. Dia seorang pemberani, dan dia sebenarnya jujur. Gusti Ramapati dapat mendidiknya menjadi seorang abdi yang setia tanpa pamrih. Hamba berani mengatakan ini karena hamba kenal benar siapa Rakuti. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba yakin Gusti dapat mengambil manfaat serta kelebihan-kelebihan Rakuti untuk mengerjakan berbagai macam tugas yang berat. Rakuti tidak mudah menyerah, dan Rakuti mau bekerja keras. Memang dia mempunyai kelemahan, karena dia seringkali berbuat ugal-ugalan. Hatinya mudah tersinggung dan panas. Tapi kalau Gusti sudi mengampuninya dan memberinya pengertian-pengertian yang lebih baik, hamba yakin Rakuti akan berubah. Itulah sebabnya hamba mohon agar Gusti sudi membebaskan Rakuti dari ruang tahanan. Janganlah dia dihukum mati karena perbuatan-perbuatannya yang ngawur, karena memang dia seorang pemuda desa yang lugu dan bodoh, Gusti. Demikianlah, Gusti. Demikianlah saran dan permohonan hamba. Selanjutnya terserah Gusti Ramapati untuk memutuskannya. Nyawa sahabat hamba Rakuti berada di tangan Gusti. Sesaat lamanya sang Ramapati berdiam diri. Ruangan pendopo menjadi hening.
Sekalipun Rawedeng dan Rayuyu nampaknya kurang setuju pendapat Rasemi, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Semuanya menundukkan wajah ke lantai ruangan. Bagus juga pemikiranmu, Rasemi. Tapi aku belum bisa memutuskannya sekarang. Aku harus memikirkannya lebih dulu. Sebab bagaimanapun juga Rakuti telah membuat rugi pemerintah Majapahit. Dia telah berbuat brutal dan membunuh beberapa orang prajurit. Itu memang merupakan kebodohan Rakuti, Gusti. Tapi selanjutnya hamba berani menjamin bahwa hal itu tidak akan terulang lagi, Gusti. Baiklah. Sekarang kau boleh pergi. Tunggulah keputusanku mengenai Rakuti. Besok pagi kau datang lagi kepadaku untuk mendengarkan keputusan itu. Baik, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Rasemi segera menghaturkan sembah, kemudian melangkah pergi. Hari berikutnya dia datang lagi menghadap Sang Ramapati. Seperti halnya kemarin, mereka bicara di ruangan pendopo. Hati Rasemi berdebar-debar. Dia khawatir Sang Ramapati tidak bersedia merubah keputusannya menghukum mati Rakuti. Rasemi? Iya, Gusti. Aku ingin tahu, mengapa kau mati-matian membela sahabatmu itu? Kemarin aku sudah mengatakannya kepadamu. Kalau kau ingin maju, janganlah memikirkan sahabat seperti Rakuti. Majulah sendiri, berkembanglah sendiri. Mengapa harus membela sahabat seperti Rakuti? Apa untungnya? Dia justru membuat kesulitan padamu. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba membela sahabat hamba Rakuti. Oleh karena hamba sudah mengenalnya sejak lama. Hamba sudah beberapa kali mengatakan kepada Gusti bahwa hamba kenal Rakuti sejak masih kecil. Dia sebenarnya seorang pemuda yang baik, Gusti. Sayang sekali kalau dia harus menemui ajalnya karena perbuatan-perbuatan bodoh yang tidak begitu disadarinya. Dia sudah membunuh beberapa orang prajurit, Rasemi. Itu merupakan kesalahan yang berat. Dia terkena hukuman astadusta. Dia pantas diganjar hukuman mati. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang demikian keputusan Gusti, hamba tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Memang nasib Rakuti di tangan Gusti Ramapati. Tapi sekali lagi, kalau hamba boleh memohon, janganlah Rakuti dihukum mati, Gusti. Hamba berani menjamin bahwa dia akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Gusti. Benar kau berani menjamin, Rasemi? Kalau sampai Rakuti berbuat yang tidak-tidak, kalau sampai dia berbuat onar di istana Majapahit, kalau sampai dia berani mengganggu ketenanganku, kau juga akan ikut bertanggung jawab atas perbuatannya. Bukan hanya Rakuti yang akan dihukum mati, tapi kau juga. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang hamba tidak dapat merubah Rakuti, dan ternyata Rakuti berani berbuat onar, hambalah yang akan bertanggung jawab. Bagus. Baiklah, Rasemi. Tapi awas, kau sudah mengucapkan janji di depan pembesar kerajaan. Janjimu itu harus kau pegang sampai mati. Baiklah. Kau boleh merasa lega sekarang. Aku akan mengampuni kesalahan Rakuti. Aduh, Gusti Ramapati. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Rakuti, ada apa kau rasa? Aku tahu, Rakuti. Kau pasti masih dicekam oleh cita-citamu yang melambung tinggi. Aku hidup untuk cita-citaku, kau rasa. Tarikan nafasku, aliran darahku, gemertak
tulang-tulangku, desir sukmaku, semuanya hanya untuk cita-cita. Mengapa kau tidak memikirkan hal-hal yang lebih nyata? Cita-cita menjadi raja hanyalah akan membuatmu terlena di dalam mimpi. Mana mungkin cita-citamu akan tercapai? Apalagi sekarang ini, kau meringkuk di ruang tahanan bersama kami. Dan suatu saat nanti, para algojo akan datang menjemput kita satu persatu. Iya, selanjutnya nasib kita sudah dapat dipastikan. Mati di tiang gantungan, atau kepala putus di penggal pedang algojo. Aku tidak mudah putus asa, ku rasa. Selama hayat masih dikandung badan, Rakuti akan terus berjuang. Hebat. Ya, kau memang hebat, Rakuti. Tapi aku masih belum yakin bahwa kau memang bercita-cita menjadi raja. Dan aneh sekali. Semalam aku bermimpi, Rakuti. Aku bermimpi tentang dirimu. Aku melihat kau sedang berjalan meniti tangga istana. Suasana sangat sunyi. Tiba-tiba, seekor burung datang. Seekor burung gagak hinggap di atas kepalamu. Burung itu berkauk-kauk, seolah-olah dia ingin berteriak ke seluruh jagat raya. Dia ingin berteriak bahwa cita-cita Rakuti adalah cita-cita seorang yang tidak waras. Iya, aneh sekali bukan? Aku merasa ngeri pada saat terbangun. Dan kulihat, kau malah tidur pulas di sebelahku. Kau ngorok. Aku tidak sampai hati membangunkanmu. Bagaimana pendapatmu, Rakuti? Apa kira-kira makna mimpiku itu? Aku juga pernah bermimpi melihat rembulan di dasar sungai. Ya, itu mimpi yang bagus. Rembulan bisa berarti suatu kemuliaan yang tinggi. Tapi burung gagak, menurut orang-orang tua, jika seseorang bermimpi melihat burung gagak, itu pertanda bencana maut, bencana kematian. Kau yang bermimpi tentang burung gagak, aku rasa. Bukan aku. Ya, tapi burung gagak itu bertengger di atas kepalamu. Aku dapat melihat dengan jelas, dan aku merasa ketakutan. Kalau begitu kau seorang penakut, ku rasa. Lebih baik kau tidur lagi dan bermimpi yang lain. Rakuti, aku bersungguh-sungguh. Sudahlah, lupakan saja mimpimu tentang burung gagak. Dan kau tidak perlu takut hanya karena sebuah mimpi. Aku yakin suatu saat nanti, apa yang selalu terbang di dalam angan-anganku akan muncul. Dan merupakan sebuah perwujudan yang nyata. Cita-citaku pasti akan terkabul. Saatnya pasti akan tiba. Entah kapan. Tapi pasti akan tiba. Dengar, ku rasa. Sekarang kau sudah menjadi sahabatku di ruang tahanan ini. Suatu saat nanti, entah kapan, jika aku membutuhkan bantuanmu, apakah kau akan menyambutnya dengan baik? Bantuan? Bantuan apa? Aku hanyalah seorang tahanan, Rakuti. Aku bisa membantu apa kepadamu? Aku tinggal menunggu nasib. Jika para algojo datang, dan salah seorang di antara mereka memanggil namaku, nah, itu barangkali merupakan hariku yang terakhir. Jangan putus asa, ku rasa. Tak akan ada orang yang bisa meramalkan jalannya sejarah. Sebagai manusia, kita wajib berusaha sampai titik darah penghabisan.
keyakinan dan keberanian merupakan bekal untuk memperoleh kemenangan. Tunggulah, saat itu pasti datang. Bagaimana kau rasa? Kau mau mendukung cita-citaku, bukan? Kau mau membantuku naik tangga istana dan menjadi Raja Majapahit? Rakuti, kalau memang aku diberi kesempatan, iya, aku bersedia membantumu. Kesempatan itu pasti akan tiba. Kita lihat saja nanti. Aku yang akan memutar roda sejarah Majapahit. Tangan-tanganku inilah yang akan menggeser sejarah pemerintahan Wilwakdipta. Matahari akan kuperintahkan untuk berhenti bersinar. Dunia akan menjadi gelap. Dan Singgasana Jayanegara akan kurebut. Raja busuk itu akan kudepak dari istana. Ketika Rakuti dan Gorasa sedang berbicara panjang lebar, mendadak dari sudut lorong, Rawadeng datang dikawal beberapa orang prajurit Majapahit. Mereka bergegas melangkah menghampiri pintu ruangan tahanan. Rakuti, kau boleh merasa lega sekarang. Kau tidak perlu meringkuk lagi di ruang tahanan ini, Rakuti. Maaf, Tuan. Apakah Rakuti... Tutup mulutmu. Kau tidak perlu bicara. Kami datang kemari hanya ditugaskan menjemput Rakuti. Hayo, Rakuti, keluar kau. Ikut kami. Cepat keluar. Lepaskan rantai tawanan itu. Hebat, Rakuti. Benar-benar kau seekor harimau. Iya, harimau dari desa Ganding. Aku sudah siap, Rawadeng. Bagus. Sekarang jalan. Ikut kami. Rakuti melangkah. Dia berjalan dengan tegap menyusuri lorong-lorong ruang tahanan, diikuti Rawadeng dan 10 orang prajurit Majapahit. Setelah suara langkah-langkah mereka lenyap, seorang tawanan buru-buru mendekati Gorasa yang masih berdiri termangu di sudut ruangan. Mana dia? Kasihan Rakuti. Ya, kasihan orang itu. Cita-citanya terlampau tinggi. Akhirnya dia harus berhadapan dengan Agung Majapahit. Iya, betul. Iya. Berhadapan. Aku sudah beberapa kali menasehatinya. Tapi rupa-rupanya dia keras kepala. Dia tetap menggenggam cita-citanya. Dan sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Rakuti. Dia seorang pemberani, tapi bodoh. Dia tidak mampu melihat kenyataan. Dia terlalu dicekam angan-angannya. Wah, kita pun akan segera mendapat giliran ya. Iya, semua yang ada di sini pada akhirnya akan berhadapan dengan algojo kematian. Sekalipun kita sama-sama orang hukuman, tapi Rakuti lain. Kita pantas meringkuk di sini menunggu ajal tiba. Kita adalah sekumpulan perampok. Kau sudah membunuh banyak orang. Kau juga. Dan aku sendiri. Aku sudah pernah membunuh 2 orang saudagar kaya dan merampas harta bendanya. Iya, kita pantas dihukum mati. Tapi Rakuti benar-benar bodoh. Berani sekali dia menyerahkan nyawanya ke tangan sang maut. Hanya untuk sebuah cita-cita yang tidak masuk akal. Benar-benar goblok. Rakuti. Sebentar lagi dia hanya tinggal nama. Dan akhirnya nama itu pun akan musnah selama-lamanya. Rakuti akan binasa bersama cita-citanya.
Dengarkan baik-baik, Rakuti. Ya, Gusti Ramapati. Kau tahu, aku memberimu kebebasan hanya karena aku mendengarkan permohonan sahabatmu, Rasmi. Sebenarnya kau memang pantas dihukum mati. Kau sudah melanggar undang-undang Astadusta. Lehermu seharusnya dijerat tambang atau ditebas pedang. Tapi baiklah, aku mengampuni kesalahanmu, Rakuti. Tapi kau harus berjanji kepadaku. Ya, Gusti. Kau harus berjanji setia kepadaku. Kau tidak boleh membuat onar lagi. Kau tidak boleh mengganggu keamanan istana Majapahit. Kau tidak boleh berbuat sesuatu di luar perintahku, mengerti? Ya, Gusti. Hamba mengerti. Hamba berjanji akan mentaati seluruh perintah Gusti Ramapati. Dan hamba berjanji tidak akan membuat onar lagi. Awas. Kalau sampai lidahmu berbolak-balik dan kata-katamu tidak bisa dipegang, aku tidak sudi menyelamatkan nyawamu lagi. Kau berhutang budi pada Rasmi, sahabatmu, dan kau juga berhutang budi kepadaku. Ya, Gusti Ramapati. Kalau saja aku tidak sudi mengampuni kesalahanmu, kalau saja Rasmi tidak berkali-kali memohon kepadaku, nasibmu sudah bisa dibayangkan. Nasibmu akan segera berlumuran darah di tangan algojo-algojo kerajaan. Rakuti. Ya, Gusti. Karena sekarang aku sudah mengampuni kesalahanmu, kau tidak perlu khawatir lagi. Kau bebas, kau merdeka. Kau tidak perlu berurusan dengan pemerintah Majapahit lagi. Tak ada lagi orang yang berani mengganggumu. Karena aku sudah mengampuni kesalahanmu. Maka semua orang di negeri ini juga mengampuni kesalahanmu. Termasuk Gusti Prabu sendiri. Aduh, Gusti Ramapati. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Dan hamba tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Hamba akan setia kepada Gusti sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya, hamba akan mempergunakan seluruh hidup hamba untuk mengabdi kepada Gusti. Bagus. Mudah-mudahan kata-katamu tidak hanya bergema di rongga mulut, tapi juga kau laksanakan secara nyata. Bagus, bagus. Dan karena kau terlibat perkara-perkara pembunuhan, maka kau harus membayar denda. Tapi aku tahu kau tidak mempunyai sejumlah uang yang cukup untuk membayar denda. Karena itu, biarlah aku yang membayarnya. Terima kasih, Gusti Ramapati. Nah, karena sekarang kau sudah bebas, kau boleh mengikuti Rasmi belajar di pusat pendidikan calon tanda. Kau harus belajar dengan baik di sana. Ingat, jangan sekali-kali membuat onar. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya hamba datang jauh-jauh dari desa Ganding. Hanya untuk belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi rupanya nasib hamba kurang beruntung. Ampun, Gusti. Rakuti ditolak menjadi siswa pendidikan calon tanda. Bapak Dang Acarya Siwanata keberatan menerima Rakuti sebagai siswa karena dia hanyalah tergolong dari kaum Sudra. Alah, itu tidak menjadi soal. Akulah yang menentukannya. Memang peraturannya seperti itu, tapi aku lebih berkuasa dari peraturan. Kau tidak perlu berkecil hati lagi, Rakuti. Mulai hari ini kau boleh menjadi murid di pusat pendidikan calon tanda. Kalau Dang Acarya Siwanata mempersoalkannya, suruh dia menghadap kepada Ramapati. Rakuti bertambah girang begitu mendengar sang Ramapati memberinya kesempatan belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi dia agak ragu-ragu. Ampun, Gusti Ramapati.
Hamba masih belum yakin. Hamba datang jauh-jauh dari desa Ganding, justru karena ingin belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi nampaknya nasib hamba kurang beruntung. Apa maksudmu? Ampun Gusti. Waktu itu kami datang bersama-sama menghadap Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami bermaksud melamar menjadi siswa. Hamba dapat diterima, tapi Bapak Dang Acarya Siwanata keberatan menerima Rakuti menjadi muridnya. Karena hamba berasal dari orang sudra, Gusti. Itu soal mudah. Memang peraturannya begitu. Kaum sudra tidak mungkin menjadi siswa pendidikan calon tanda. Tapi aku lebih berkuasa dari peraturan. Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Akulah yang akan memberimu kesempatan masuk pusat pendidikan calon tanda. Kalau Dang Acarya Siwanata membuat persoalan denganmu, suruh saja dia menghadap Ramapati. Nanti aku yang akan menyelesaikannya. Ampun Gusti Ramapati. Sekali lagi hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Gusti. Hamba sudah dibebaskan. Dan sekarang hamba diberi kesempatan menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Hamba benar-benar tidak membayangkan sebelumnya bahwa hamba akan bernasib semujur ini. Sekali lagi, hamba mengucapkan terima kasih, Gusti. Sudahlah. Yang penting kau harus dapat merubah watak dan kelakuanmu. Aku senang seorang pemuda pemberani. Tapi aku benci seorang pemuda yang suka membuat keributan. Sudahlah, sekarang kalian berdua boleh pergi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit, Gusti. Ingat, sewaktu-waktu aku membutuhkan kalian, kalian harus siap menghadap. Ya, Gusti. Seluruh jiwa raga hamba, sekarang hamba persembahkan untuk Gusti Ramapati. Rakuti dan Rasemi sekarang bersama-sama lagi. Wajah mereka berseri-seri ketika mereka berkuda meninggalkan kota Raja Majapahit. Mereka terus menggebrak kuda masing-masing menuju ke arah Bukit Pangi. Dan tak lama kemudian, mereka sudah menghadap Dang Acarya Siwanata di ruangan pribadinya. Rakuti, benar surat ini ditulis langsung oleh Gusti Ramapati? Benar, Bapak Dang Acarya Siwanata. Gusti Ramapati sendiri yang menulis surat ini. Rasemi? Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Jadi kau dipanggil Gusti Ramapati untuk urusan sahabatmu ini? Iya, Bapak. Sekarang semuanya terserah Bapak Dang Acarya Siwanata. Dulu aku sudah pernah menolak Rakuti untuk menjadi siswa di sini. Tapi sekarang, ya bagaimana lagi? Kalau memang ini keinginan Gusti Ramapati, aku harus melaksanakannya. Sebenarnya menurut peraturan, Rakuti tidak bisa belajar di sini. Dia hanyalah berasal dari orang sudra. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau Bapak masih keberatan, saya mohon Bapak sudi menulis surat balasan untuk Gusti Ramapati. Tidak bisa begitu, goblok. Kau tidak tahu siapa Gusti Ramapati? Dia orang yang paling berkuasa di seluruh Majapahit setelah Sang Prabu sendiri. Baiklah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Kau boleh belajar di sini, Rakuti. Tapi ingat, karena kau berasal dari orang sudra, maka kau harus bekerja lebih keras dibanding teman-temanmu. Nanti aku akan menjelaskan apa yang menjadi tugasmu di asrama ini. Di samping itu, kau harus belajar lebih rajin, lebih giat. Kau tahu, Rakuti,
Setiap orang mendambakan belajar di pusat pendidikan ini. Tapi karena peraturannya sangat ketat, banyak di antara mereka yang gagal. Bahkan belum lama aku telah menolak 2 orang satria dari Pawanuan. Karena aku anggap tidak memenuhi syarat. Mereka kutolak menjadi murid di sini. Kau harus bekerja keras, Rakuti. Jangan sia-siakan keberuntunganmu ini. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya akan menuruti segala petuah dan perintah Bapak dengan sepenuh hati saya. Kalau kau sampai menyanyiakan kesempatan baik ini, dan kau berani melanggar tata tertib asrama, kau berani melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di sini, kau harus kembali menjadi orang sudra. Iya, Bapak. Sekarang kalian boleh pergi. Setelah membungkuk hormat, Rasemi dan Rakuti beranjak meninggalkan ruangan pribadi Dang Acarya Siwanata. Sang Parinata, pimpinan asrama pusat pendidikan calon tanda itu, tercenung sesaat lamanya. Iya, Rakuti. Seharusnya dia tidak bisa diterima di asrama ini. Ya, tapi semua ini kemauan Gusti Ramapati. Lalu, apa gunanya peraturan? Pembesar-pembesar kerajaan itu bukannya memberikan contoh yang baik. Tapi sebaliknya, merekalah yang mengajari orang untuk melanggar peraturan. Dan semua itu dilakukan karena kekuasaannya. Nah, sekarang akulah yang harus bekerja keras. Rakuti hanyalah seekor anak lutung. Dan aku harus bekerja keras menyulap Rakuti menjadi calon punggawa kerajaan. Maka demikianlah, mulai malam itu, Rakuti menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Dia ditempatkan di sebuah wisma kecil di sebelah Rasemi. Tak kurang-kurangnya Rasemi memberikan penjelasan dan nasihat kepada Rakuti, sahabatnya. Persahabatan mereka menjadi semakin akrab. Rakuti benar-benar merasa berhutang budi kepada Rasemi. Setiap hari Buddha, kita memperoleh libur, Rakuti. Kita bisa pergi kemana saja untuk mencari kesegaran. Setelah beberapa hari lamanya kita harus belajar keras. Rasemi. Iya. Aku belum biasa hidup dikekang seperti ini. Kau harus membiasakannya, Rakuti. Sekarang ini kita sedang belajar. Setiap waktu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Ada beberapa peraturan penting yang harus kau ketahui. Pertama, semua siswa dilarang membawa minuman keras. Semua siswa dilarang mengadakan hubungan dengan wanita atau gadis. Dan semua siswa harus datang tepat pada waktunya setelah hari libur selesai. Batas waktu ialah pada saat matahari mulai terbenam. Jika sampai seorang siswa terlambat datang, maka dia harus dikenai hukuman. Aku pernah meringkuk 3 hari lamanya di kandang bijung karena terlambat datang, Rakuti. Ya. Aku akan berusaha menaati peraturan-peraturan itu. Ya, semua siswa harus mengurus pakaiannya sendiri-sendiri. Pakaian harus bersih dan rapi. Dan pada saat mengikuti pelajaran tata pemerintahan, kita diwajibkan mengenakan pakaian khusus, pakaian punggawa kerajaan. Semua siswa harus hormat kepada Bapak Dang Acarya Siwanata sebagai guru dan pimpinan asrama ini. Kita harus tidur tepat pada waktunya. Makan tepat pada waktunya, belajar juga tepat pada waktunya, istirahat tepat pada waktunya. Semua tata tertib asrama harus kita patuhin dengan baik. Rasemi, aku melihat ada sebuah bangunan yang aneh di sudut halaman asrama ini. Ya. Bangunan apa itu? Itulah kandang wijung, kandang babi. Seorang siswa yang melakukan pelanggaran akan dicambuk kemudian dimasukkan ke kandang wijung.
Karena melanggar tata tertib, melanggar peraturan, maka siswa itu dianggap sebagai seekor wijung atau seekor babi. Dia harus meringkuk di ruangan bersama seekor babi yang setiap saat mengeluarkan kotorannya. Aku pernah merasakannya, Rakuti. Ya. Rasmi. Aku melihat ada banyak siswa di sini. Berapa orang semuanya? Semuanya 44 orang. Kaulah satu-satunya siswa yang berasal dari kaum Sudra. Yang berasal dari kaum Waisya ada 8 orang. Selebihnya adalah mereka yang berasal dari kaum Ksatria dan Brahmana. Nah, Rakuti, kukira sekarang ini kita sudah selangkah lebih maju. Bagaimana dengan cita-citamu? Apa kau masih ingin menjadi Raja Majapahit? Keinginanku menjadi raja melebihi keinginanku bernafas. Aku tahu kau mempunyai tekad yang besar, Rakuti. Tapi ya, kalau kau tidak dapat menggunakan kesempatan emas ini, belajar menjadi penggawa kerajaan yang baik, aku kira cita-citamu akan musnah di hembus angin. Kalau cita-citaku harus musnah di tengah jalan, tamatlah riwayat Rakuti. Di suatu pagi yang cerah, langit biru cemerlang, sinar matahari membasuh seluruh kota Raja Majapahit. Para petani berjalan beriring-iringan sambil memikul hasil buminya untuk dijual ke pasar. Nampak beberapa gerobak sapi juga membawa hasil bumi. Pada saat itulah, seorang pemuda tegap perkasa melarikan kudanya menyusuri jalan menuju Bukit Pangi. Ya! Pemuda itu terus menggebrak kudanya sekencang-kencangnya. Beberapa orang yang kebetulan lewat di pinggiran jalan sempat menengok ke arah binatang yang lari bagaikan dikejar setan itu. Debu mengepul di jalanan, dan pemuda itu terus memacu kudanya menuju pintu gerbang pusat pendidikan calon tanda. Mandek, berhenti dulu. Ayo, turun dari kudamu. Aku ingin bertemu dengan Dang Acarya Siwanata. Hei, sopan sedikit mulutmu. Sebutlah Bapak. Bapak Dang Acarya Siwanata. Iya, ayo, cepat turun dari kudamu. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu di tempat ini. Lihatlah, aku hanya ingin menyampaikan gulungan rontal ini. Minggirlah, prajurit. Apa? Kurang ajar sekali. Kau mau turun atau tidak? Tidak. Siapa orang itu? Berani sekali dia berbuat kurang ajar di tempat ini. Hei, berhenti! Awas kau, mau berhenti atau tidak? Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang itu terheran-heran. Heran bercampur kesal. Mereka tersinggung karena martabatnya sebagai prajurit direndahkan orang. Tapi penunggang kuda itu nampak tenang-tenang saja. Dia terus mengendarai kudanya memasuki halaman asrama pusat pendidikan calon tanda. Dari jauh nampak Dang Acarya Siwanata duduk di atas arca singa dari batu. Para siswanya duduk bersila mengelilingi sang guru. Penunggang kuda itu perlahan-lahan menghampirinya. Dang Acarya Siwanata segera berdiri, dan air mukanya menunjukkan rasa tidak senang, rasa diremehkan. Apa yang kau lakukan di sini, anak muda? Berani sekali kau menunggang kuda di halaman asrama ini. Kau pastilah seorang pemuda yang tidak tahu tata tertib. Aku ingin bertemu dengan Dang Acarya Siwanata, guru besar di asrama pusat pendidikan ini. Mana orangnya?
Akulah Dang Acarya Siwanata. Ingat anak muda, asrama ini mempunyai peraturan yang ketat. Kau tidak bisa bicara kepadaku dari atas kuda. Turunlah. Turun sebelum prajurit-prajurit menangkapmu dan menyeretmu keluar. Sabar, Dang Acarya Siwanata. Aku datang ke tempat ini bukan tidak mempunyai alasan. Turun, kataku. Apapun alasanmu, kau harus berbuat sopan di depan pimpinan asrama ini. Pemuda berbadan tegap itu tersenyum dari punggung kudanya. Senyuman meremehkan. Dang Acarya Siwanata semakin bertambah geram. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan gulungan rontal, kemudian melemparkannya ke depan. Gulungan rontal jatuh tidak jauh dari kaki Dang Acarya Siwanata. Kurang ajar sekali perbuatanmu ini. Kau harus dihukum karena perbuatanmu ini. Baca gulungan rontal itu, Dang Acarya Siwanata. Dan setelah itu kita boleh bicara sebaik-baiknya. Perlahan-lahan Dang Acarya Siwanata membungkukkan tubuhnya. Kemudian tangannya memungut gulungan rontal. Dia membuka gulungan rontal, kemudian membacanya di dalam hati. Nampak wajahnya berubah. Kemudian dia berusaha tersenyum ke arah pemuda yang masih duduk dengan sombongnya di atas punggung kuda. Jadi namamu Rakai Pinggala. Iya. Bukankah kau bisa membacanya di atas rontal itu? Namaku Rakai Pinggala. Aku datang dari kota Pajang. Ya. Baiklah. Anak-anakku, kalian tetap di sini. Kalian boleh membicarakan pelajaran yang baru saja kuberikan kepada kalian. Aku akan pergi sebentar. Mari Rakai Pinggala. Ikut aku. Dang Acarya Siwanata melangkah meninggalkan murid-muridnya yang masih duduk bersila di tepi kolam. Sementara Rakai Pinggala mengiring di belakangnya dari atas kuda. Mereka berjalan menyeberangi lapangan rumput menuju ke ruangan pribadi pimpinan asrama. Siapa pemuda sombong itu? Kelakuannya seperti babi hutan saja. Iya, dia pantas dimasukkan ke kandang Wijung. Nampaknya dia bukan seorang pemuda sembarangan. Barangkali dia masih tergolong bangsawan. Iya, sekalipun dia seorang bangsawan, dia harus menunjukkan tata krama yang baik. Iya. Justru seorang bangsawan harus dapat menjadi suri tauladan bagi orang lain yang kedudukan kastanya lebih rendah. Dia bernama Rakai Pinggala. Barangkali dia akan menjadi salah seorang teman kita juga. Iya, kalau dia berani membuat onar di asrama ini, akan kuremukkan kepalanya. Sudahlah, sudah. Lihatlah, mereka sudah kembali. Anak-anakku semuanya, sekarang kalian mempunyai seorang teman yang baru. Lihatlah, mungkin kalian sudah mendengar siapa namanya. Namanya Rakai Pinggala. Dia berasal dari kota Pajang. Rakai Pinggala? Ya, ada apa Dang Acarya Siwanata? Sekarang kau sudah resmi menjadi siswa di sini. Kau tidak belajar sendirian. Kau mempunyai 44 orang teman. Kuharap kalian bisa bergaul dengan baik. Jangan saling mengganggu. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi murid yang baik. Nah, Rakai Pinggala, sekarang kau berkenalan dengan teman-temanmu. Ayo, anak-anakku, kalian boleh memperkenalkan diri masing-masing dengan sahabatmu yang baru ini. Siswa pusat pendidikan calon tanda bertambah satu orang lagi. Dia bernama Rakai Pinggala, berasal dari kota Pajang. Pemuda berbadan tegap dan seringkali tersenyum penuh kesombongan itu
nampaknya kurang disenangi teman-temannya. Dia seringkali berbuat seenaknya, dan dia sangat menyombongkan dirinya berasal dari kasta kesatria. Aku tidak senang pemuda sombong itu. Jangan membuat perkara baru, Rakuti. Ingat, kau harus bisa mengendalikan dirimu. Biarkan saja dia. Dia seringkali berbuat seenaknya. Mengapa Bapak Dang Acarya Siwanata tidak menindak perbuatannya seperti siswa-siswa yang lain? Bapak Dang Acarya Siwanata pasti mempunyai alasan, Rakuti. Apapun alasannya, dia sudah bersikap tidak adil. Dia pilih kasih. Dan kulihat, Rakai Pinggala sepertinya sangat merendahkan martabatku. Mungkin karena dia tahu aku berasal dari kaum sudra. Sudahlah, Rakuti. Lebih baik kita tidur. Hari sudah malam. Rakuti mendesah perlahan. Sekarang dia duduk sendirian di ruangan biliknya, karena Rasmi sudah kembali ke wismanya. Rakuti memparingkan tubuhnya di atas ranjang, dan pikirannya segera melayang. Si Tangsu. Tiba-tiba dia teringat istrinya, si Tangsu. Si Tangsu. Di mana istriku sekarang berada? Apa yang dialaminya? Apakah dia benar-benar dibawa ke Majapahit? Atau barangkali dia mengalami nasib yang lain? Si Tangsu. Si Tangsu. Si Tangsu. Jadi namamu Si Tangsu? Iya, Gusti Prabu. Nama hamba Si Tangsu. Si Tangsu. Ya, Si Tangsu artinya bulan purnama. Wah, indah sekali namamu. Aku senang melihat Si Tangsu menerangi Puri Cempaka Mandala. Puri ini akan tampak semakin asri dan menyenangkan. Si Tangsu, apakah kau mempunyai suami? Ampun, Gusti. Hamba mempunyai suami. Namanya Rakuti. Kau harus melupakan suamimu itu. Kau tidak kuizinkan terbaring di atas ranjang Puri Campaka Mandala, sementara pikiranmu melayang kepada laki-laki yang lain. Si Tangsu? Si Tangsu? Iya, Gusti Prabu. Apa yang kau pikirkan? Ampun, Gusti Prabu. Hamba... terus terang, hamba sedang memikirkan suami hamba. Si Tangsu! Itu tidak boleh kau lakukan di sini. Kau hanya boleh memikirkan aku. Kau tahu? Kau sudah menjadi milikku, dan kau tidak boleh memikirkan orang lain lagi. Kau hanya boleh memikirkan Prabu Jayanegara. Aduh, Gusti Prabu. Bagaimana hamba dapat melupakan suami hamba? Hamba sangat mencintainya. Berani sekali kau berkata seperti itu di depanku, Si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba tidak dapat mengkhianati hati nurani hamba. Hamba memang mencintai Kakang Rakuti, suami hamba. Dan hamba tidak mungkin dapat melupakannya. Kau harus melupakan suamimu. Ampun, Gusti. Hamba tidak bisa. Janganlah memaksa hamba melakukan hal yang tidak bisa hamba lakukan. Harus bisa, Si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba benar-benar tidak bisa. Bagaimana hamba dapat melupakan suami hamba? Dia sangat baik kepada hamba. Dia juga mencintai hamba. Kami menikah secara resmi, disaksikan oleh orang tua kami di depan seorang penghulu perkawinan. Cukup, cukup. Aku tidak sudi mendengar ocehanmu, Si Tangsu.
Apa kau tidak sadar sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Hamba tahu. Sekarang ini hamba sedang berhadapan dengan Gusti Prabu Jayanegara, seorang pria agung yang paling berkuasa di seluruh negeri Majapahit. Nasibmu ada di tanganku. Nasib semua orang di negeri Majapahit ada di tangan Prabu Jayanegara. Karena itu jangan berbuat bodoh, Si Tangsu. Cobalah gunakan akal sehatmu sedikit saja. Pandang aku, Si Tangsu. Ayo, tataplah wajahku. Si Tangsu, pandanglah aku. Ayo, jangan menunduk begitu. Perempuan keparat. Ayo. Berani sekali kau membantah keinginanku. Iya, Gusti Prabu. Baiklah. Hamba tidak akan berani membantah lagi. Si Tangsu, kau cantik. Cantik. Kau cantik seperti bulan purnama. Jangan, Gusti Prabu. Jangan. Perempuan sinting kau telah membuatku kecewa. Wah. Panji Ketawang. Ampun, Gusti Prabu. Hamba. Kau tidak perlu bicara lagi. Ada apa, Gusti Prabu? Gusti Prabu membutuhkan hamba. Jaga perempuan itu baik-baik. Dia sudah membuatku kecewa. Tapi aku masih menginginkannya. Jaga dia dan jangan sampai berbuat yang tidak-tidak. Baik, Gusti Prabu. Nah, ingat, Si Tangsu. Aku masih memberimu kesempatan. Kalau kau masih berani keras kepala, berani menentang keinginanku, prajurit-prajurit Majapahit akan menyeret mayatmu dari Puri Cempaka Mandala. Si Tangsu, tak ada gunanya kau menangis. Mungkin sudah nasib kita. Mengapa kita berada di istana Kapopongan? Ya, tak ada gunanya menentang keinginan Gusti Prabu Jayanegara, Si Tangsu. Warapsari, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak sudi menjadi wanita persembahan. Aku tidak sudi menjadi kelangenan Gusti Prabu. Baiklah, kau tidak mau menjadi wanita persembahan. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Apakah kau mau melawan kekuasaan Gusti Prabu? Lihatlah, istana Kapopongan ini dikelilingi ratusan prajurit. Mereka berjaga-jaga siang malam. Kau berani menerobos kekuatan mereka dan melarikan diri untuk menemukan suamimu? Sadarlah, Si Tangsu. Kekuasaan seorang raja sangat besar. Dia dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya, dan tidak seorang pun berani membantah. Kau tahu, prajurit-prajurit yang berjaga di depan pintu gerbang itu, juga prajurit-prajurit yang meronda siang malam di sekitar puri kita ini, mereka semuanya sudah diamankan. Diamankan? Apa maksudmu? Mereka sudah menjadi seorang capung saka. Seorang laki-laki yang dikebiri kejantanannya. Sekalipun mereka nampak tegap dan perkasa, mereka tidak lagi mampu berbuat sebagaimana layaknya seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Semua prajurit yang bertebaran di istana Kapopongan ini, baik mereka yang berjaga-jaga di depan pintu Gapura, mereka yang berjaga di Puri Kini Trikundala, Puri Manggalagita, ataupun puri-puri yang lain, mereka adalah laki-laki yang sudah dikebiri. Mereka khusus dibentuk menjadi prajurit-prajurit yang ditugaskan menjaga selir ataupun gundik Gusti Prabu Jayanegara. Semua itu bisa terlaksana karena apa, Si Tangsu? Karena apa? Karena kekuasaan seorang raja memang sangat besar. Dia dapat berbuat apa saja. Dia dapat mencabut nyawa seseorang di sembarang tempat, Si Tangsu. Warapsari, aku tahu kekuasaan seorang raja memang sangat besar. Tapi rasa cintaku kepada Kakang Rakuti jauh lebih besar. Iya, kau tidak sendirian mengalami nasib seperti ini, Si Tangsu.
Aku juga mempunyai seorang kekasih. Aku sangat mencintai laki-laki itu. Dan dia berjanji akan mengawini aku. Tapi kemudian, hatiku menjadi sangat kecewa. Kecewa dan sedih. Justru dialah yang mengirimku ke tempat ini. Dia berjanji, suatu saat nanti akan menjemput aku dan membawaku naik ke atas pelaminan. Tapi kapan? Apakah itu bukan janji-janji kosong? Laki-laki. Apakah seorang laki-laki dapat dipercaya seluruh perkataannya? Warapsari, bagaimanapun juga, seorang wanita harus mempunyai kesetiaan. Baik, baik. Katakanlah kita setia kepadanya. Lalu apa balasannya? Tidak memerlukan balasan, Warapsari. Kau harus memberikan hatimu yang tulus kepada kekasihmu. Itulah yang terpenting. Omong kosong. Aku tidak percaya. Sekalipun kita setia, kita mempertaruhkan segala-galanya untuk seorang laki-laki. Belum tentu dia berbuat yang sama terhadap kita, si Tangsu. Jarang seorang lelaki mempunyai kesetiaan seperti seorang wanita. Mereka mudah belok di tengah jalan. Mereka mudah dipengaruhi dan menjadi mangsa nafsu birahinya. Sudahlah, si Tangsu. Aku tahu kau sangat mencintai suamimu. Dan itu baik. Tapi kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Khususnya keselamatanmu. Sekarang kita sudah menjadi milik Gusti Prabu Jayanegara. Karena itu kita harus memberikan segala-galanya untuk beliau. Tidak, Warapsari. Kau boleh menempuh jalan itu. Tapi aku akan tetap setia kepada suamiku. Si Tangsu. Si Tangsu. Kasihan sekali kau, si Tangsu. Ya, aku sudah berusaha memberimu pengertian dan wawasan. Tapi sudahlah. Kau bebas menentukan kehendakmu sendiri. Mudah-mudahan saja kau dapat kembali kepada suamimu dan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Rakuti, apa yang kau pikirkan? Rakuti. Tidak, Rasmi. Aku... entahlah. Teman-teman sudah berkumpul di tepi kolam. Hari ini Bapak Dang Acarya Siwanata akan memberikan pelajaran ketatanegaraan. Ayo, Rakuti. Ada apa kau ini? Mengapa wajahmu nampak murung? Apa yang telah mengganggu pikiranmu? Entahlah, Rasmi. Tiba-tiba aku teringat si Tangsu istriku. Rakuti, kau harus memusatkan pikiranmu kepada pelajaran. Jangan memikirkan yang tidak-tidaklah. Aku belum tahu nasib apa yang sedang dialami istriku. Apakah sekarang ini dia masih hidup? Atau apa yang sedang dialaminya? Itu merupakan kelemahan. Memikirkan seorang istri, sementara kau sedang menuntut pelajaran, hanya akan merugikan dirimu sendiri, Rakuti. Kau akan mundur dan bukan memperoleh kemajuan. Jangan turuti pikiranmu itu, Rakuti. Campakkan angan-anganmu tentang istrimu. Tidak ada gunanya. Perempuan cantik gampang dicari, tapi kesempatan emas seperti ini dapat belajar di pusat pendidikan calon tanda tidak akan datang untuk kedua kalinya, Rakuti. Rasmi, aku mencintainya. Aku mencintai istriku. Aku ingin tahu nasib apa yang sedang dialaminya sekarang. Kalau memang dia masih hidup, dia berada di mana? Cinta. Ya, cinta merupakan kelemahan bagi seorang laki-laki yang sedang berjuang. Sudahlah. Jangan kau ganggu sendiri pikiran-pikiranmu itu. Ayo, kita berkumpul bersama teman-teman yang lain. Lihat, Bapak Dang Acarya Siwanata sudah keluar dari ruangan pribadinya.
Ayo Rakuti, jangan bermalas-malasan, kecuali kau ingin dimasukkan ke kandang Wijung. Jadi anak-anakku semuanya, rasa keadilan itu penting dimiliki oleh setiap pejabat kerajaan. Jika seorang pejabat kerajaan tidak mempunyai rasa keadilan, maka semua tindakannya akan menjurus pada tindakan sewenang-wenang. Ada sebuah contoh yang sangat bagus. Ini bukan dongeng. Ini merupakan peristiwa nyata. Sekarang dengarkan baik-baik. Pada zaman dulu, di tanah Jawa ini, ada seorang raja perempuan yang bernama Putri Sima. Kerajaan Kalingga terkenal sampai ke mancanegara yang jauh. Dan Putri Sima terkenal sebagai seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana. Rakyat negeri Kalingga sangat mencintai beliau. Suatu saat, Putri Sima ingin mencobai rakyatnya. Dia ingin tahu apakah rakyatnya berhati jujur ataukah culas. Putri Sima menyuruh seorang punggawa kerajaan meletakkan pundi-pundi berisi uang emas di sebuah perempatan jalan. Perempatan jalan itu hampir setiap saat dilalui banyak orang hilir mudik. Tapi setelah 7 hari lamanya, pundi-pundi emas tetap terletak di tempat semula. Tak seorang pun rakyat berani menyentuhnya. Sampai suatu saat, nampak seorang penunggang kuda melewati perempatan jalan. Hei, aku melihat sebuah pundi-pundi terletak di tepi jalan. Pundi-pundi siapakah itu? Ampun Tuan, kami tidak tahu pundi-pundi siapakah itu. Kami sudah melihatnya beberapa hari yang lalu. Mengapa kalian tidak mau mengambilnya? Ampun Tuanku, kami tidak berani mengambil pundi-pundi itu. Karena memang bukan milik kami, Tuan. Itu perbuatan bodoh. Lihat, apa yang akan kulakukan. Luar biasa. Pundi-pundi ini berisi uang emas. Kalian benar-benar orang-orang bodoh. Kalau kalian mengambil pundi-pundi ini, seketika kalian akan menjadi orang kaya raya. Nah, sudah nasibku. Akulah yang akan beruntung. Lihat, pundi-pundi emas ini akan kubawa pulang. Wah, berani sekali Tuanku Ketut Emas. Apa beliau tidak takut mendapat hukuman dari Ratu Sima? Mana mungkin. Ratu Sima menghukum adiknya sendiri. Tuanku Ketut Emas kan masih saudara kandung Tuan Putri Sima. Benar juga ya. Tidak mungkin Ratu Sima menghukum adik kandungnya sendiri. Baiklah, itu bukan urusan kita. Orang-orang kecil. Kita sudah berusaha menjadi rakyat yang baik. Kita tidak ingin mengambil barang yang bukan menjadi milik kita. Sudahlah, ayo kita bubaran. Nah, anak-anakku semuanya. Persoalan pundi-pundi emas yang terletak di perempatan jalan itu segera tersebar kemana-mana. Dan akhirnya sampai ke telinga Ratu Sima. Dan apa yang menjadi keputusan Ratu Sima merupakan pelajaran yang sangat penting tentang rasa keadilan. Ratu Sima kemudian memanggil adik kandungnya, Pangeran Ketut Emas. Dan selanjutnya, Ratu Tanah Jawa itu membuat keputusan yang sangat mengejutkan.
Karena memang terbukti Pangeran Ketut Emas bersalah, Ratu Sima menjatuhi hukuman yang cukup berat. Seorang Algojo diperintahkan memenggal tangan Pangeran Ketut Emas. Hari itu, Dang Acarya Siwanata sedang memberikan pelajaran tentang ketatanegaraan. Beliau sedang menjelaskan betapa pentingnya seorang pimpinan memiliki rasa keadilan. Sebagai contoh, Dang Acarya Siwanata menceritakan pengalaman seorang ratu di kerajaan Kalingga dengan pundi-pundi emasnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.